Halo semua, berikut tutorial cara lapor SPT PPh pasal 21 di Cortex. Step pertama yang harus kita lakukan untuk membuat bukti potong di Cortex adalah mengakses website Cortex. Silakan teman-teman buka browser dan akses alamat di cortex.djp.go.id. Kemudian silahkan teman-teman login dengan menggunakan nomor induk kependudukan dan masukkan kata sandi serta kode yang tersedia pada halaman ini. Kemudian jika sudah berhasil login dan masuk ke dalam sistem Cortex, berikutnya kita akan masuk ke dalam halaman seperti ini. Nah, di sini akan tersaji informasi mengenai login yang kita gunakan, yaitu nomor NIK utama. Berikutnya, silakan teman-teman lakukan impersonating dengan klik menu tersebut sehingga tampilannya seperti ini. Nah, di bagian menu impersonating ini akan ada informasi yaitu mengenai akun utama. Jika sudah berhasil melakukan impersonating, maka step berikutnya adalah kita membuat bukti potong. Nah, bukti potong itu bisa kita akses di menu eBupot. Nah, untuk membuat contoh bukti potong untuk pegawai tetap, maka dari itu kita klik yang pemotongan bulanan pegawai tetap. Kita klik saja menu tersebut sehingga kita akan masuk ke menu atau halaman untuk membuat bukti potong seperti ini. Langsung saja kita isi form yang sudah tersedia. Contohnya pada masa pajak kita pilih Agustus 2025. Kemudian di bagian pegawai asing kita pilih opsi tidak karena memang bukan pegawai asing. Kemudian di bagian kolom NPWP kita isikan saja nik pegawai yang akan kita buatkan bukti potong tersebut. Kemudian di kolom status PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, kita isikan sesuai dengan status tersebut. Misal di sini adalah K3. Jika kolom-kolom tersebut sudah terisi, maka kita geser ke bagian bawah. Di bagian bawah ini ada kolom yaitu fasilitas pajak yang dimiliki oleh penyetor. Nah, berkaitan dengan fasilitas pajak yang dimiliki oleh penyetor, karena memang tidak ada fasilitas, maka kita pilih opsi tanpa fasilitas. Kemudian di bagian berikutnya di kolom nama objek pajak, karena ini kita memang dari awal ingin melakukan perekaman untuk bukti potong pegawai tetap, maka kita pilih opsi penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Kemudian otomatis di kolom jenis pajak, kode pajak akan terisi secara otomatis. Jika sudah memastikan bahwa kolom-kolom tersebut sudah terisi dengan benar, kita bisa mengklik tombol submit sehingga akan muncul notifikasi bahwa save data successful. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman eBupot MP Not Issue. Ini di bagian belum terbit. Nah, di bagian menu belum terbit ini akan tampil satu bukti potong yang sudah berhasil kita rekam. Nah, setelah berhasil seperti ini, step berikutnya adalah kita terbitkan. Nah, kita terbitkan dengan melakukan pemilihan bukti potong tersebut. Kita pilih, kemudian kita pilih terbitkan. Contohnya seperti ini, sehingga nanti akan muncul keterangan atau informasi mengenai data successful issue atau bukti potong tersebut sudah berhasil diterbitkan. Selanjutnya yang akan dicontohkan adalah mekanisme perekaman dengan menggunakan impor data. Nah, caranya ini silakan teman-teman masuk ke halaman pajak.id di browser. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian langsung aja kita scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah ini teman-teman bisa langsung mengunduh format untuk pengisian bukti impor data bukti potong. Kita di sini pilih yang BPMP.
Selanjutnya di sini kita pilih file yang sudah berhasil kita buat tadi. Contohnya di sini itu Juli 2025 dengan ekstensi XML. Kita bisa pilih dan klik open. Kemudian kita lakukan cross check status import tersebut dengan klik menu XML monitoring. Kemudian setelah seperti ini, kita pastikan datanya itu sudah benar terbit atau belum, maka step berikutnya adalah melakukan penerbitan bukti potong dengan memilih bukti potong tersebut. Kemudian langsung kita bergeser ke status setelah terbit sehingga muncul seperti ini. Nah, karena di sini contohnya kita akan membuat SPT PPh 21 masa Juli, ya kita pilih yang Juli 2025. Selanjutnya kita pilih PPh pasal 21 dan untuk periodenya kita pilih yang Juli 2025, dan di halaman selanjutnya kita pilih di modul SPT ini yang normal dan lalu kita buat konsep SPT. Jam melakukan cross check di masing-masing lampiran seperti di L1A, L1B, L2 dan juga L3. Dan jika semuanya sudah, kita langsung saja klik yang simpan konsep. Sekian tutorial yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.